Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar Rizky dengan NIM 2301138, kelas Teknik Perminyakan D tahun 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya tentang bandul matematis. Sebelum lanjut, izinkan saya membaca abstrak. Bandul matematis yang terdiri atas titik massa atau M yang digantung dengan menggunakan seutas tali tak bermassa, massa diabaikan, dengan ujung atasnya dikaitkan dinding diam. Pada sistem bandul sederhana, benda bergerak pada sumbu gerak yang hanya dikendalikan oleh gravitasi bumi. Kata kunci yang saya pakai, bandul matematis, periode, panjang tali, sekon, dan percepatan gravitasi. Selanjutnya latar belakang dari bandul matematis sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari gerak osilasi atau getaran. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Contoh penerapan konsep osilasi dalam dunia fisika adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerakan periodik yang dilakukan oleh benda yang memiliki amplitudo yang kecil dan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Pengaplikasian gerak harmonik sederhana salah satunya adalah bandul matematis. Bandul matematis adalah sebuah alat yang terdiri dari sebuah tali yang digantungkan suatu massa, lalu diayunkan beberapa sentimeter dari titik keseimbangan. Alat tersebut juga bisa digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi menggunakan penurunan rumus pada rumus periode di bandul matematis. Contoh bandul matematis adalah ayunan. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Tujuan dan permasalahan dari praktikum ini. Tujuan: menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Permasalahannya: bagaimana menentukan kecepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis? Bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul? Bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan? Bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali? Dasar teori bandul matematis. Sebuah bandul sederhana merupakan model yang disempurnakan yang terdiri dari sebuah massa titik yang ditahan oleh benang tak bermassa. Jika massa titik ditarik ke salah satu sisi dari posisi keseimbangannya dan dilepaskan, maka massa tersebut akan berosilasi di sekitar posisi keseimbangannya, seperti gambar di bawah ini. Ini gambar alur gerakan bandul matematis. Pada posisi setimbang, bandul berada pada titik B, sedangkan titik A adalah bandul di simpangan sebesar sudut atau theta. Kalau titik A adalah kedudukan dari simpangan maksimum, maka bandul akan bergerak dari A
B, C, B, A. Hal ini berarti bandul melakukan gerakan satu ayunan, sedangkan osilasi yaitu gerak bolak-balik di sekitar titik. Kesetimbangan dalam selang waktu yang sama. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada bandul sederhana berdasarkan gambar 2. Gambar gaya yang bekerja pada bandul matematis. Lintasan gerak dari bandul matematis tidak berupa garis lurus tetapi berupa busur dari suatu lingkaran dengan jari-jari L yang sama dengan panjang tali. Pemuli F adalah komponen tanggal dari gaya. Jika sudut kecil, maka sin sangat dekat dengan dalam radian dengan mendekatkan semacam ini. Kita mengetahui bahwa persamaan hukum Hooke, sehingga apabila persamaan 0,56 dan 0,57 dihubungkan menghasilkan konstanta pegas. Frekuensi sudut dari bandul sederhana dengan amplitudo kecil adalah ini. Dengan demikian, hubungan antara frekuensi dan periode untuk bandul matematis yaitu percobaan bandul matematis ini memberikan manfaat dapat kehidupan sehari-hari. Aplikasi dari percobaan ini dapat dilihat pada prinsip kerja jam dinding, ayunan, dan shock absorber. Selanjutnya ke metodologi. Di sini ada flowchart. Pertama, kita start, buka simulasi PET, atur ujung bandul tepat di tengah, ayunkan bandul, catat waktu yang dibutuhkan, ulangi sebanyak 5 kali, ulangi dengan kawat berbeda. Alat yang digunakan yaitu PET simulasi, stopwatch, laptop atau komputer. Selanjutnya di sini ada prosedur kerja yang harus kita ikuti. Yang pertama, atur alat pada simulasi PET, atur agar ujung bandul berada di tepat di tengah. Beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali gitaran. Ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Yang terakhir, ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Selanjutnya di sini ada pengolahan data yang telah saya analisa dan teman-teman saya analisa, teman kelompok. Data 1, data 2, data 3. Analisa data dan pembahasan. Analisa data 1, 0,1 sampai 1, penambahan 0,1, masanya 0,5, dan sudutnya 40 derajat. Data 2 dan data 3 bisa dilihat pembahasan data. Pada praktikum ini, kami menggunakan simulasi bandul matematis dengan menggunakan 3 data, yaitu panjang tali, massa, dan simpangan, untuk mengetahui periode bandul tersebut. Data 1 mengatur panjang tali dari 0,1 sampai 1 meter, massa 0,8 tetap, dan simpangan 40 derajat tetap. Jadi diketahui, semakin panjang tali, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Data 2, panjang tali 0,8 tetap, massa 0,1 sampai 1, simpangan 40 derajat. Jadi diketahui semakin bertambah massa periodenya konstan atau tidak mempengaruhi periode. Data 3, panjang tali 0,8, massa 0,8, dan simpangan
derajat sampai 100 derajat. Jadi semakin bertambah simpangan, maka semakin lama periodenya. Kesimpulannya, panjang tali sangat mempengaruhi periode bandul. Yang kedua, masa bandul tidak mempengaruhi suatu periode. Yang ketiga, sudut simpangan mempengaruhi periode bandul. Adapun saran yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan praktikum atau sedang menganalisa data, yaitu teliti saat melihat garis agar panjang tali berhenti pas di sudut simpangan. Usahakan dilakukan secara berulang agar hasilnya akurat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.